Halo semuanya, selamat datang di Chan Chin Chun. Hari ini kita akan ngedrift di Edu Town. Jadi ceritanya gini, E36 gue sama Angki udah di readyin buat drift sama Angki. Gue nggak tahu apa-apa. Apa aja Ki yang dikeluarin buat mulai ngedrift ini Ki? Jadi untuk hari ini persiapan seperti persiapan orang mau ngedrift pada umumnya. Jadi pertama ya kita cek semua fluid, olinya pastiin di level yang benar. Habis itu terus mobilnya gue isi bensin yang penuh biar kita nggak usah mondar-mandir. Terus habis itu cek baut-baut, terutama baut roda dan lain-lain. Terus habis itu ban juga udah gue siapin, di depan pakai ring 17, ban belakang pakai ring 15 biar ngepotnya lebih murah dan lebih gampang juga. Nah, gue nggak pernah ngedrift sama sekali. Sekalian juga hari ini gue mau diajarin sama Angki buat ngedrift. Ini Angki nggak ngomong-ngomong nih, masalahnya mobil berdua tiba-tiba dia disiapin drift, nggak ngasih tahu gue nih kos yang kita harus bagi dua berapa. Dia berapa Ki yang udah lo habisin nih? Jadi untuk persiapan hari ini gue ganti oli tuh sekitar 500.000 lah. Oli dan filter, oli mesin. Terus habis itu ban kebetulan gue dapat murah tapi baru. Satu biji 200.000, ring 15 gue cari di online store. Itu jadi 400.000 dua ban. Terus habis itu bensin kurang lebih tadi gue penuhin sekitar dari setengah ke penuh sekitar 300 ribuan lah. Itu aja untuk persiapan driftnya. Kalau misalnya total biaya modifikasi mobilnya, kalian bisa cek di videonya yang di sini nih. Oke, kalau mobil kan udah. Kalau tempatnya sekarang berapaan nih Ki? Nah, untuk tempatnya Edu Town ini kita langsung tanya aja sama yang dua pengurusnya, Om Irwin sama Om Amru, gimana? Ayo. Oke deh, boleh. yuk. Oke, kita sekarang udah di sini bareng Om Amru nih. Om, mau tanya-tanya nih, saya sih pertama kali nih ke Edu Town Arena ini. Ya. Jadi tempat ini nih, kira-kira besarnya tuh luasnya berapa luas ya Om? Oke, tempat ini kita namakan Edu Town Arena. Iya. Di posisinya kebetulan lokasinya di Jalan Raya Utama BSD. Ya. Kalau teman-teman pada tahu Ion Mall BSD, Ya. nah jadi mungkin lebih cenderung ke seberangnya Di seberangnya Ion Mall Ya. BSD ya. Nah, tempat ini memang luasnya nggak terlalu besar banget. Ya, untuk ukuran aspalnya aja ya. Ya. Aspalnya aja itu 90 kali 90 meter. 90 kali 90. Yes. Nah, memang lokasi ini kita peruntukkan untuk kita bangun untuk mengakomodir keinginan teman-teman banyak nih. Ya. Terutama para drifter yang selama ini mungkin banyak yang main di jalan atau segala macam, atau kekurangan lahan dan segala macam. Jadi selain drifting juga kita mengakomodir teman-teman yang sekarang disebutnya auto gymkhana atau slalom ya, bahasa zaman dulunya. Nah, itu juga kita buka untuk latihan di sini. Tapi selain itu juga ada keinginan tersendiri dari pihak Sinarmas selaku pemilik lahan, yaitu kita juga ada edukasinya di sini, seperti ada safety driving, safety riding, juga ada kalau bisa mungkin ada test drive juga. Oh, baik. Nah, untuk drift kita misalnya anak-anak Ya. mau drifting di sini nih, Ya. apa aja sih prosedurnya yang harus kita jalanin Om? Prosedurnya gampang sebetulnya, hanya booking ke nomor teleponnya Om Irwin yang biasa menghandle di, kita menyebutnya marketingnya. Ya. Nah, Om Irwin itu ada nomor teleponnya di Instagram kita. Oh, gitu. Edu Town Arena, langsung nyambung. Edu Town Arena. Ya. Dan bisa menghubungi beliau minimal sih 2 hari sebelum mau latihan ya. Oh, Karena kadang-kadang suka, karena gini, kadang-kadang ada latihan yang sifatnya slalom, Ya. ada yang latihan sifatnya drifting. Iya. Nah, kalau kita aduin tuh berbeda tuh konsepnya, karena kalau slalom kan course-nya juga beda, Iya. terus kalau drifting juga luas area, cakupannya juga luas Oke. gitu. Nah, makanya kalau kita bentrok itu kadang-kadang suka bingung jadinya jatuhnya. Soalnya nggak bisa di switch layout. Nggak bisa, mendadak itu kasihan kan, Iya, betul. waktunya terbuang, jadi sayang aja. Jadi mendingan lebih baik booking 2 hari sebelumnya, memastikan bahwa mau main segala macam, dan tinggal telepon, booking, terus pada saat hari hanya, ya kalau mau bayar duluan bisa bayar duluan, tapi kalau hari hanya bayar bisa juga bisa. Oke. Ini biayanya cuma 550 per 550. satu mobil atau per kepala. Mana yang terbanyak aja? Oh, mana yang terbanyak. Gitu. Jadi misalnya kita nih bertiga, Ya. tapi satu mobil yang dihitung per kepala. Iya, jadi 3. Tapi kita bertiga terus 5 mobil gitu yang dihitung per 5 mobilnya. Oh.
Jadi mana yang terbanyak. Oke. Nah, untuk perizinan di sini semua udah clear kan ya Om? Jadi nggak harus ragu-ragu untuk takutnya nanti lagi drifting di sini terus nanti ada yang ganggu segala macam. Gitu. Yang ganggu paling kita. Nah, nggak ada. Ini tempat legal. Memang kita punya kebetulan yang mengelola itu adalah kita sendiri, yaitu Orange Racing Management, dan kita memang diamanatkan oleh PT Sinarmas untuk membuat lahan ini menjadi tempat nuansanya otomotif. Jadi berjalannya juga sesuai dengan prosedur. Ada kontrak yang legal juga. Nah, kita so far sampai saat ini juga kita diberi izin karena kita juga memenuhi protokol kesehatan. Insya Allah tidak akan ada yang ganggu. Yang ganggu paling kita nanti stop aja kalau udah jam waktunya berhenti. Oh iya, emang ada jam ininya ya Om? Ada, kita nggak mungkin sampai jam. Kita biasanya dari jam pagi, biasanya dari jam kita open gate jam 9 pagi. Malamnya sampai 17.45. 17.45. Iya. Berarti emang udah ada prosedur jam operasinya ketat ya? Iya. Tapi kalau mau nongkrong sih silakan. Oh iya. Sampai malam juga silakan karena memang nggak tahu kenapa banyak yang ngomong tempat ini buat nongkrong terus malam-malam foto-foto mobilnya di tengah trek tuh kayaknya lucu juga katanya. Iya. Beberapa orang ya banyak begitu. Asal nggak drifting sih kalau dia selama di tengah foto-foto ya silakan asal jangan bunyi ban sama mesinnya aja. Oke Om, mungkin segitu aja pertanyaan dari kita mau mulai. Siap. Oke. Thank you Bang. Makasih. Terima kasih. Oke, jadi kita udah ganti bannya ke ring 15 ya Ki ya? Yoi. Sekarang kita ngapain nih Ki? Nah ini pertama kali gue mau belajar ngedrift, diajarin sama Angki. Nah sekarang gue mau lo coba buat donat sepengetahuan lo ya. Lo coba dulu aja deh, gimana donat menurut lo tuh gimana? Oke. Kita udah taruh konnya di situ, nah coba deh. Gue nggak ngomong apa-apa ya. Di situ Pak. Donat itu. Jadi itu gue, ntar nih gue mau nanya dulu. Kan setir gue mau donat ke arah kanan terus nih. Berarti setirnya ke kiri kan? Nantinya. Iya. Awal gue ke kanan, gue gaspol, dump clutch-nya. Dump clutch-nya, baru gue ke kiri. Nah, coba lagi. Nah, mau gue ajarin dulu nggak? Boleh. Contohnya gimana? Ya. Gue mau diajarin sama masternya dulu deh. Kira-kira gue masih ada harapan nggak gitu? Ada lah dikit. Soalnya duit lo masih ada di mobil ini. Jadi gue masih perlu. Jadi kita kalau mau donat itu bukan asal yang muter-muter gitu doang, tapi kita mau donat yang terkontrol. Jadi ada satu titik yang sebagai patokan kita, in this case kon-kon ini. Nah kita mau muterin kon ini. Nah jadi apa namanya, intinya tuh kita maju dulu, sampai kurang lebih konnya tuh sejajar sama kita lah. Terus kita sekarang mau donatnya ke kanan. Jadi kita belokin setir kita ke kanan, terus habis itu kita injek kopling, refnya kita naikin, terus habis itu koplingnya langsung kita lepas aja. Jadi biar langsung ngentak. Ngelepasnya nggak usah pelan-pelan, dilepasnya ceret gitu. Terus pas pantatnya udah lari, nah itu lo angkat gasnya sedikit, lo counter steer, abis itu langsung lo gas lagi. Kalau nggak langsung gas lagi, mobilnya bakal lurus. Gitu. Jadi lo maintain drift terus. Nah, terus nanti pas lo lagi ngedonat nih, lo bakal ngerasain, lo bisa ngontrol apa namanya input steer lo dan input gas lo. Kalau lo gasnya makin lo tambahin, rasa pantatnya larinya kemana itu ntar lo bisa ngerasain. Nih, jadi sebenarnya semua harus merasakan sendiri. Iya. Ini kita coba aja ya. Ini konnya kurang lebih udah di sini. Kita puterin dulu. Terus habis itu injak koplingnya. Lepas aja. Nah, kalau misalnya lo ngerasa angle kurang, lo tambahin gasnya lagi aja.
Oke. Gitu aja kurang lebih. Oke. Jadi apa namanya? Lo masuk, terus habis itu lo clutch kick, clutch kick, pas pantat udah lari, angkat gas, rotor setir, gas lagi, gas, kontrol, kayak gini. Nah terus habis itu udah tinggal lo kontrol setirnya, lo mau menjauh apa mendekat dari cone-nya, dan lo main gasnya. Nah, Oke. gitu, Oke. simple kok. Sekarang lo coba ya. Ngomongnya sih gampang ya. Kita cobain. Doain gue, guys. Sekarang gue konnya di kiri gue ya. Iya, cone di kiri lo udah Oke. siap. Lo puterin dulu aja nggak apa-apa. Gua bikin puter Lo dulu. muterin dulu biasa. Puterin Terus biasa. habis itu ntar nggak usah terlalu mepet sama cone-nya. Nah. Terus nanti misal lo udah siap, lo tinggal Clutch kick. clutch kick ya. Clutch. Oke. Oke. Yuk. Nah, bagus, cakep terus. Nah, kontrol, pakai setirnya dan pakai gasnya. Kecilin, deketin, gas lagi, tambah gas, angkat, gas. Nah, itu udah bisa. Gampang kan? Gampang kan? Kalau lu Donat doang. Drift kan panjang ya. Kayaknya gue udah bisa ini. Kayaknya drift gampang banget. Kayak bisa lawan Daigo Saito nih gue. Next step apa nih, Ki? Nah, ini kan lo kurang lebih donat udah bisa lah nih. Donat lo udah bisa. Nah, kita next step kita mau coba bikin figure 8. Oke. Oke, sekarang kita nih mau bikin figure 8 nih, Van. Oke. Nah, terus habis itu figure 8 itu ibaratnya ada dua cone lah. Hmm. Cone-nya yang itu tuh. Nah, jadi intinya itu kita mau bikin seperti angka 8 tapi ngedrift. Oke. Nah, jadi apa namanya, pertamanya lu mau kayak mulainya kayak lu donat tadi ya. Lu donatin dulu satu cone ini. Nah, terus habis itu pas lu udah mulai mau transition gini, lu kurang lebih arahin hidung mobil lu hampir 90 derajat sama cone yang berikutnya. Oke. Jangan terlalu straight begini maksudnya. Jadi agak begini biar apa namanya lu Bisa ngebuang lagi. biar lu bisa transition lagi. Oke. Kalau misalnya lu gini, mobil lu bakal straighten. Oke. Jadi apa namanya, lu perlu kurang lebih 90 derajat lah. Terus habis itu lu kayak donat lagi ke arah sebaliknya, habis itu donat lagi. Nah, figure 8 ini lumayan bagus untuk latihan transition. Nah, jadi lu apa namanya ngerasain kapan transition, kapan weight transfer dan lain-lain. Oke. Gitu lah. Oke. Kita coba aja ya. Oke. Nah, ini cone-nya ada di sebelah kiri gua, kita kayak donatin biasa. Nah, kurang lebih 90 derajat. Gitu ya. Nah, terus habis itu pas lu mau transition, counter steer angkat gas lagi. Biar nggak oversteer. Kayak gitu aja. Oke. Gampang ya? Oke, kita coba deh. Ini nggak jadi lawan Daigo Saito. Oke, jadi intinya gue masuk awal kayak donat. Habis itu pas gue udah ngelewatin kon yang pertama, gue 90 derajat dari kon yang gue tuju. Berikutnya lo flash dulu serat kayak donat biasa, abis itu lo mau arahin mobil lo ke sini. Jangan begini, jangan ke arah cone yang berikutnya, tapi kurang lebih 90 derajat. Terus nah, counter gas. Oh, harus gue ini ya? Iya. Harus gue clutch kick lagi ya? Nggak perlu sih sebenarnya. Di gas pol aja? Cuman tadi lo gasnya agak Tanggung. biar lo udah kontrol dulu. Nah, udah bisa nih, udah siap. Kurang, tadi lo gas straight sini. Tadi kan gue seharusnya clutch kick lagi kali. Ya, lo mobilnya tadi lo kurang ngarahin ke sana, lo terlalu ngarah ke sini. Oh, gue terlalu fokus sama konnya ya.
Kenapa bos? Aduh gua gak ada bakat drifting ternyata. Gua kira gampang. Nah, murid yang tadi udah kita buang. Sekarang yang ada lebih harapannya sedikit lah. Atau itu kayak bahannya mentok atau Oke, nah kita kan udah seharian nih main di sini. Yeah. Gimana menurut kalian berdua pengalaman kalian di sini? Gimana Van? Wah gila, ternyata drifting gak segampang itu ya. Gua kira gua udah bisa ngalahin Daigo Saito. Aduh. Susah. Tapi seru. Gimana Tang, menurut lu Tang? Gue sih, gue pertama kali nih nyobain yang lebar gitu, full track gitu ya. Seru sih, walaupun gue belum berhasil satu full track gak pakai spin, pasti ada spinnya, tapi itu yang bikin gue pengen nyoba lagi. Kayak seru banget, nantang gitu. Tapi menurut lo berdua nih, yang bikin seru dari drifting itu apa? Dari lo dulu deh. Asal muasalnya tuh drifting soalnya nggak kompetitif gitu loh. Jadi kayak kita ya, kalau misalnya udah Level pro gitu ya? Pro gitu ya, kompetitif. Tapi kalau misalnya untuk grassrootsnya, untuk pemulanya, itu berasal dari fun ya sih? Iya sih. Iya kan, kalau drifting jadi nggak ngincer lap time, nggak ngincer waktu gimana yang angka banget. Jadi kayak emang berdasarnya tuh dari senang-senang gitu. Kayak kita jadi enjoy juga mulainya. Kalau lo gimana Pak? Kalau gue tuh, kalau katanya tukang tahu, drifting itu sesuatu. Tukang tahu siapa? Tukang tahu Sumedang di depan. Siapa udah lupa gue. Kang Dadang no. Gue bilang, menurut gue drifting tuh seru banget karena lo ngontrol sesuatu yang gak kekontrol. Itu iya art sih. banget sih menurut gue. Art Yo, ya, emang sebenarnya iya sih. kayak gitu. stiker state of the art tuh. Jadi kita hari ini le drop. Yo. State of the art. Wes lah, sampai sini aja kali ya. Iya, kita udah sore juga nih, kayaknya udah mau tutup tempatnya. Dan kalian juga bisa komen di bawah di video berikutnya kalian tuh mau ngeliat apa dari Chang Chin Chun. Apakah kalian lebih suka yang review style, apakah yang vlog style, apa yang latihan-latihan seperti ini gitu. Komen di bawah. Oke. Jangan lupa subscribe lagi. Dah. Bye.